Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan melakukan tugas wawancara PPKN kami mengenai makna persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa atau negara Indonesia. Nah, di sini topik kami adalah mengenai kabut asap di daerah Riau pada beberapa tahun yang lalu. Di sini saya bersama partner saya yaitu Fitri Duyanti. Di sini kami akan mewawancarai narasumber pertama kami yaitu Ermika Adrian. Di sini kami sedang bersama narasumber pertama kami yaitu Ermika Adrian. Baiklah, saudara Ermika Adrian, bolehkah kami minta waktu sebentar untuk wawancara? Tapi sebelum itu kami akan menunjukkan video yang kami berikan untuk dimintai pendapat Anda. Baiklah, ini Ini adalah unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa di depan kantor Gubernur Riau 16 September lalu. Para mahasiswa ini geram dengan bencana kabut asap yang terus menyelimuti Provinsi Riau. Massa menuding pemerintah daerah tidak serius dalam mengatasi kebakaran lahan di Riau. Ya, saat warga Pekanbaru harus berjibaku dengan kabut asap, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, justru sedang berkunjung ke Kanada. Maka saat Presiden Jokowi tanggal 16 September lalu datang ke Pekanbaru untuk mengunjungi lahan yang terbakar, sang wali kota tidak ada di tempat. Sepekan sebelumnya, Gubernur Riau, Syamsuar, juga ke Thailand selama 2 hari dalam rangka kunjungan kerja. Presiden Joko Widodo pun menegur pemerintah daerah yang dinilai tidak mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga kebakaran meluas. Pencegahan oleh desa, oleh camat, oleh bupati, oleh Babinsa, oleh Babim Kamtibmas, Polsek, Koramil, itu adalah yang pertama harus dikerjakan. Baiklah, saudara Ermika, bagaimana pendapat Anda mengenai kabut asap yang terjadi di Riau pada beberapa tahun yang lalu? Ya, menurut saya sih kabut asap yang terjadi tahun lalu itu ya jadi tanggung jawab bagi pemerintah dan juga masyarakat ya. Soalnya apalagi terutama untuk pemerintah karena harus meningkatkan lagi penjagaan terhadap hutan kita, karena kejadian seperti ini biasanya terjadi karena kelalaian manusia atau perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembuangan puntung rokok yang sembarangan dan pembakaran ilegal. Jadi dalam masyarakat sendiri kita juga harus saling membantu dalam keadaan kabut asap tersebut, seperti saling berbagi masker dan saling menjaga lingkungan di sekitar kita. Jadi secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam kasus tersebut sangat penting. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa pada bencana alam pada saat itu sangat dibutuhkan? Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, ini juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk menangani masalah ini. Terima kasih saudara Ermika. Jadi setelah kita wawancara narasumber kita tadi, selanjutnya mari kita lanjutkan ke narasumber kedua kita. Teman-teman, di sini kami sedang akan mewawancarai narasumber kami yang kedua, yaitu Nindi dari kelas 10. Nah, sebelumnya Nindi, bolehkah kami minta pada sebentar untuk melakukan wawancara? boleh. Jadi di sini kami akan menunjukkan sebuah video di mana video ini kami akan minta keterangan pendapat Anda tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam kasus tersebut. Ini adalah unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa di depan kantor Gubernur Riau 16 September lalu. Para mahasiswa ini geram dengan bencana kabut asap yang terus menyelimuti Provinsi Riau. Massa menuding pemerintah daerah tidak serius dalam mengatasi kebakaran lahan di Riau. Ya, saat warga Pekanbaru harus berjibaku dengan kabut asap, Wali Kota Pekanbaru Saudari ini, bagaimana pendapat Anda mengenai video tersebut? Seperti yang sudah kita lihat bahwa masyarakat banyak demo di depan kantor bupati atau bahkan pemerintah daerah
yang dimana harusnya menurut saya masyarakat itu lebih bisa kondusif dan mendukung upaya pemerintah, bukannya demo di era kabut asap tersebut, karena itu bisa membahayakan kesehatan serta keamanan para masyarakatnya sendiri. Saudara ini, bagaimana pendapat Anda mengenai tindakan pemerintah dan masyarakat dalam isu tersebut? Seperti yang kita lihat tadi, bahwasanya pemerintah dengan seandainya berpergian ke luar negeri dan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan masyarakat. Nah, apa upaya yang harus dilakukan masyarakat atau yang akan dilakukan masyarakat mengenai perilaku pemerintah tersebut? Untuk pemerintahnya sendiri, saya harap untuk jika ada kejadian yang sama di tahun kemudian, saya berharapnya pemerintah itu bisa mementingkan golongan daripada kepentingan pribadi. Karena yang seperti kita ketahui, beliau pergi ke Kanada hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan para golongan. Dan saya harap masyarakat juga lebih bisa untuk mengkritik secara tegas tanpa harus beriuh-riah di depan kantor bupati dan bisa lebih kondusif lagi. Begitu. Terima kasih saudara ini. Berikut liputan berita kapan hari ini. Mari kita lanjut ke narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalilara Somaira dan bersama partner saya yaitu Mayor Negia. kami akan mewawancarai narasumber ketiga kami yaitu Bu Sri Kurnia Noviarti. Isi Bu, bolehkah kami meminta waktu sebentar? Boleh, banyak-banyak pun nggak apa-apa. Baiklah Bu, kami dari kelompok 2 akan mewawancarai Ibu sebagai narasumber ketiga kami tentang kabut asap di Riau. Sebelum kami mewawancarai, kami akan melihatkan video tersebut. Adalah unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa di depan kantor Gubernur Riau 16 September lalu. Para mahasiswa ini geram dengan bencana kabut asap yang terus menyelimuti Provinsi Riau. Masa menuding pemerintah daerah tidak serius dalam mengatasi kebakaran. Bagaimana pendapat Ibu setelah melihat video tersebut? Setelah Ibu lihat videonya, sebagai warga negara Indonesia, yang mana video ini kan memperlihatkan kondisi bahwa di Riau itu sedang ada kabut asap. Terus para pemimpinnya, anggap saja lah di sini kan gubernurnya tidak berada di tempat. Dan yang turun ke Riau itu bukanlah orang sembarangan, tetapi Presiden Indonesia. Seharusnya kan kepala negara itu datang berkunjung, pemimpin sebuah provinsi itu kan ada, tapi kan sekarang tidak ada. Jadi kan jadi sorotan kan itu, karena bencana ini kan bukan bencana skalanya yang melibatkan negara kita saja, tetapi sudah sampai ke luar negeri. Dan masyarakat pun akibat bencana ini menjadi resah, karena ini kan kabut asap, semua orang terlibat. Jadi seharusnya kita sebagai pemimpin, sebagai rakyat harus saling menjaga. Kabut asap ini kan bukan masalah hal yang main-main, nanti berhubungan dengan yang namanya kesehatan. Nah, jadi semua pihak itu terlibat. Itu kalau menurut saya. Nah, jadi kedepannya sebagai yang namanya pemimpin, masyarakat harus saling bekerja sama supaya apa yang kita inginkan untuk membangun Riau yang maju, yang katanya gubernurnya itu hebat, tetapi dalam mengendalikan masalah kabut asap saja masih harus turun tangan pemimpin yang paling atas. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin di satu sisi koordinasi itu kurang, di sisi lain mungkin pemimpin yang namanya gubernur itu memang ada keperluan untuk keluar negeri, itu pun kita tak tahu. Jadi ya bisalah mereka menyelesaikannya sendiri. Terus untuk masyarakat kita seharusnya kalau musim kemarau maunya kita tidak membakar lahan. Setelah itu saling menjaga. Misalnya membuang puntung rokok sembarangan akan memicu kebakaran. Jadi marilah sama-sama kita menjaga lingkungan kita untuk kebaikan ke depan. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu karena sudah mau diwawancari oleh kami. Mohon maaf jika kami mengganggu waktu Ibu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Memang santun-santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.